Selamat pagi saudara yang kasih dalam Kristus. Untuk merumuskan kembali pemahaman kita tentang perjamuan kudus dan baptisan kudus sebagai alat-alat anugerah, kita akan memperdalam lebih jauh lagi tentang baptisan kudus. Baptisan kudus harus memiliki 3 rumusan penting. Yang pertama adalah di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita tahu ada ajaran yang disebut ajaran saksi Yehova yang mungkin pemahaman dan pengertiannya berbeda dengan ajaran Alkitab. Dan ada juga ajaran-ajaran lain yang menapiskan ketiganya yang esa itu. Tentu rumusan di luar rumusan Alkitab adalah keliru. Walaupun kita memiliki satu kesulitan untuk memahami rumusan itu, terlebih kalau kita membaca apa yang dilakukan para rasul di dalam Kisah Para Rasul, baik pasal 2, pasal 10, pasal 8, dan pasal 19, kita menemukan memang Rasul Petrus dan Rasul Paulus membaptis di dalam nama Yesus Kristus. Tentulah ini merepresentatifkan Bapa dan Roh Kudus. Bapa yang menyatakan diri melalui anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang mengaplikasikan semua karya Yesus Kristus. Dan nama Yesus Kristus menjadi penting, perlu, dan istimewa, dan tentu berotoritas memahami tentang kesatuan kita dengan Kristus. Ketika kita dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berarti setiap orang Kristen mengalami kesatuan dengan Kristus, terhisap di dalamnya, menjadi satu bagian di dalam pekerjaan Tuhan sepanjang hidupnya. Rumusan yang kedua adalah baptisan penerimanya ditempatkan dalam hubungan yang khusus dengan wahyu ilahi yang dinyatakan apa yang dikehendakinya bagi umatnya dan tugas untuk terikat pada terang wahyu itu. Jadi ini berbicara dengan apa yang dikehendakinya, dan bagaimana baptisan itu berdasarkan pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Ini penting supaya kita tidak sekedar ikut-ikutan melakukan baptisan kudus. Itu sebabnya baptisan kudus menurut Katekismus Heidelberg mengatakan bahwa jadi karena Kristus telah menetapkan pembasuhan secara fisik dengan air dan menambahkan janji bahwa saya telah dibasuh dengan darahnya dan rohnya dari kecemaran jiwa saya, yaitu dari dosa-dosa saya, maka sepantasnya saya dibasuh dengan air secara fisik yang olehnya kekotoran tubuh pada umumnya terbasuh. Namun pembaptisan menekankan pada pembersihan spiritual atau pemurnian spiritual seperti yang ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38, pasal 22 ayat 16, Roma 6 ayat 4, 1 Korintus 6 ayat 11, dan Titus 3 ayat 5. Saudara yang kasih dalam Kristus, tak perlu kita membaptis berulang-ulang. Semua baptisan memiliki otoritas, memiliki kualitas yang sama jika mengikuti semua rumusan, semua unsur elemen yang digunakan di dalam baptisan tersebut. Itu sebabnya tidak perlu ada baptisan kedua atau baptisan ketiga atau mengulang baptisan. Menurut pemikiran yang perlu kita renungkan bahwa baptisan bisa dilakukan pada masa seseorang itu masih anak-anak atau baptisan setelah dewasa. Kita tidak perlu keberatan atau melakukan satu tindakan melarang anak-anak untuk dibaptis. Sama seperti sunat yang dilakukan pada umur 8 hari. Tidak ada perintah di mana harus dibaptis bukan anak-anak. Tidak ada contoh mengenai baptisan anak-anak memang, tetapi bukan berarti keluarga Cornelius seluruhnya adalah orang dewasa. Bisa jadi ada anak-anak. Dan baptisan anak-anak merupakan baptisan yang menurut Belgic Confession sebagai bagian daripada perjanjian di dalam gereja Tuhan.
Dan kita tahu bahwa sakramen ini merupakan sakramen yang memberikan kabar sukacita sebagai tanda lambang. Pesannya adalah baptisan ditekankan untuk menunjukkan akan hidup Kristen. Kita dipanggil untuk memutuskan belenggu dari kebiasaan buruk dan mengenakan sifat manusia baru yang serupa dengan Kristus. Hidup dalam baptisan bahwa kita harus menyadari pesan baptisan supaya kita tidak jatuh lagi di dalam pencobaan. Ada kabar sukacita di sana, kita keluar dari kegelapan dan kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita mengalami kesatuan melalui baptisan dengan gereja di sepanjang zaman. Dan mengingat kembali pemahaman kita tentang perjamuan kudus, kita tahu bahwa di dalam Alkitab konsep perjamuan kudus itu ada yang disebut dengan Dev non Kuriakon. Artinya perjamuan Tuhan yang kita jumpai dalam 1 Korintus 11 ayat 20 bahwa ada perbedaan jelas antara sakramen perjamuan kudus dengan perjamuan kasih. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan bahwa Tuhan menyediakan untuk semua orang percaya dan akan suatu kelimpahan yang besar. Istilah yang kedua adalah traveza kuriau, meja Tuhan yang dapat ditemukan dalam 1 Korintus 10 ayat 21 bahwa memberi persembahan kepada dewa sama saja dengan mempersembahkan diri untuk iblis. Mengambil bagian dengan makan bersama mereka sama artinya dengan membuat persekutuan dengan iblis. Tindakan itu tentunya tidak sesuai dengan lagi bagi orang percaya yang duduk semeja dengan Tuhan, karena orang percaya mengakui keagungannya dan bersekutu dengannya. Artinya kalau kita ikut perjamuan kudus berarti kita bersekutu semeja dengan Tuhan, dan kita tidak boleh lagi melakukan tindakan-tindakan pemberhalaan atas apapun. Yang ketiga adalah istilah klasis tou artou, artinya memecah-mecahkan roti adalah sebuah istilah dipakai dalam Kisah Para Rasul pasal 27. Ini untuk menunjukkan bagaimana yang diperintahkan Tuhan yang memecah-mecahkan roti seperti yang dilakukan oleh Kristus. Yang ketiga Eucharistia, ucapan syukur, dan eulogia, berkat. Artinya bahwa istilah ini kita jumpai dalam 1 Korintus 10 ayat 16, 12 ayat 24, dalam Matius 26 ayat 26 sampai 27, di mana roti itu diambil dan diberkati oleh Tuhan dan ia mengambil cawan dan mengucap syukur. Dua kata ini penting. Ketika kita melaksanakan perjamuan kudus, kita menyadari kita bersyukur atas keselamatan, atas anugerah, atas kekuatan dan pertolongan dan pemberkatan dari Tuhan. Yang kedua, kita menyadari bahwa berkat-berkat Tuhan, berkat-berkat rohani disediakan baginya. Dan penetapan ini sungguh-sungguh membuat kita menjadi semakin harus memahami tindakan-tindakan yang baik, yang benar sepanjang hidup kita. Tindakan perjamuan kudus memang tindakan simbolis, tetapi di dalamnya ada kata-kata perintah untuk mengingat pribadi dan karyanya. Dan penjelasannya dijelaskan dengan sungguh-sungguh bahwa tubuhku itu bukan berarti berganti roti itu menjadi tubuh Yesus, anggur itu menjadi darah. Tidak demikian. Itu mesti diingat sebagai sebuah tindakan simbolis. Karena itu saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, pemahaman ini penting untuk ditekankan supaya kita tidak keliru untuk mengerjakan baptisan kudus dan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.